Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Aku percaya firman itu adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerima dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat praise and worship luar biasa pada pagi hari ini. Kita merasakan Tuhan hadir di antara kita. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Masih tetap semangat? Masih ingin masuk surga? Ayo angkat tangan yang mau masuk surga. Ada yang mau berangkat duluan? Tidak ada. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang berkenan saya beri berkat. Saya rasanya kangen ya sama Jumat di sini ya. Lama saya, karena saya harus ke Bogor, harus ke Jogja, balik lagi ke Malang. Sekarang hari ini baru saya WA Bapak Gembala, hari ini saya kosong ya, minggu depan saya. Di Ngawi juga beberapa tahun lalu Bapak Ibu pernah tahu ada seorang pemudi pegawai negeri sudah ASN pakai seragam, ya toh? Karena diputus pacarnya, dia langsung menyeburkan diri di sungai Anak Bengawan Solo, di depan belakang rumah saya itu. Pas banjir dia masuk, blung. Beberapa hari kemudian ditemukan dia sudah meninggal. Beberapa tahun lalu kita juga melihat di Jawa Tengah Bapak Ibu, ada seorang pemuda-pemudi ya, baru lulus satu kuliah, satu lulus SMA, karena tidak dipersetujui perjodohannya ini, calon suami, calon istri ini tidak setuju oleh tuannya, kemudian dia minum obat bunuh diri dan akhirnya ditemukan dua-duanya tewas. Kayaknya kematian merupakan jalan keluar yang terbaik untuk membuat masalah selesai. Terus saya pada waktu saya melayani agak masuk di desa, ada seorang ibu itu rajin ibadah di gereja dan dia selalu membantu di pastori Bapak Ibu. Ya masak, ya Ibu Gembala kebutuhan Ibu Gembala dia langsung aktif di situ. Artinya itu membantu masak, ya nyapu, ngepel. Tapi ibadah ya rutin, ya nggak pernah ketinggalan. Ibadah tengah minggu, ibadah keluarga dia hadir terus. Tapi karena anak wanitanya ini sudah dewasa, ibu ini khawatir, golek gak payu piye. Akhirnya ada seorang pemuda mendatangi ibunya dan melamar, dan dia di luar kepercayaan. Tapi daripada anak saya tidak menikah, saya lepaskan kepercayaan. Beberapa bulan yang lalu saya juga kaget, ada beberapa orang posting anaknya ini, satu keluarga ini orang percaya Tuhan, saudara. Tetapi karena dia baru lulus SMA dan pacarnya ini orang beriman yang di luar Tuhan, anak melihat ini orang ini kaya, maka ibunya ini orang yang melayani Tuhan, menyerahkan anaknya, menyetujui anaknya untuk pindah, meninggalkan Yesus. Kayaknya keselamatan begitu tidak berarti demi kesuksesan yang ada di dalam dunia. Saya mengajak Bapak Ibu sekarang ini belajar satu firman Tuhan yang orang banyak ini menganggap perumpamaan. Ini perumpamaan Pak, jadi belum tentu kejadian seperti itu. Mari kita belajar ini perumpamaan atau bukan. Kita baca, temanya hari ini adalah di pangkuan Abraham ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu membaca dalam Injil Lukas 16 ayatnya 19 sampai 24. Nanti kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ke-19, nanti Bapak Ibu yang 20, nanti kita bergantian, nanti bacanya yang keras ya. Sebab ini pengajaran, bukan seperti apa? Dongeng atau cerita. Ini kita akan belajar ini perumpamaan apa nubuatan atau sabda gitu ya. Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Sudah ketemu semua? Saya baca. Judulnya di situ adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukarela dalam kemewahan. 20.
bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di kaki rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia menyuntikkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuklah ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, kita akan belajar di sini Tuhan lagi berbicara dengan orang-orang Yahudi dan murid-muridnya. Dia berbicara tentang ada 2 orang, ya, ada 2 orang, orang kaya dan orang miskin, ya. Tetapi orang kaya ini tidak disebutkan namanya. Yang disebutkan namanya cuma orang miskin. Orang miskin ini namanya Lazarus, tapi bukan Lazarus yang saudara Maria Marta, saudara. Tapi kita akan coba dulu belajar yang pertama, siapa orang kaya ini, ya. Tadi saya mau beli saudara, saya tadi mau beli coklat. Bapak Ibu yang bisa jawab, tak kasih coklat. Ternyata saya keburu kesiangan, Bapak Ibu. Tadi coklatnya ketinggalan. Kacamatanya ketinggalan, coklatnya ketinggalan, ya. Kita akan belajar ciri-cirinya dulu, karena orang kaya ini tidak disebutkan namanya, maka kita akan menebak siapa orang itu, ya. Ciri-cirinya orang itu, yang pertama orangnya kaya, yang pertama. Yang kedua, dia selalu memakai jubah ungu dan kain lenan halus. Yang ketiga, dia hidup dalam kemewahan, ya, bersukaria. Dia selalu mendapat apa yang baik. Kemudian dia juga mendengar kesaksian Musa dan para nabi, tapi dia tidak percaya. Dia juga melihat orang mati dibangkitkan, tetapi dia tetap tidak percaya. Dia punya 5 saudara. Dia tinggal di rumah ayahnya, ya. Kalau kita melihat tradisinya orang Yahudi, ya Bapak Ibu, tradisinya orang Yahudi itu ditulis dalam kitab yang namanya Talmud. Nah, saya coba membaca Talmud. Ternyata itu ada sejarah, ada tradisi, ada adat istiadat orang Yahudi kuno, saudara. Nah, di dalam adat tradisi orang Yahudi itu yang memakai jubah ungu itu cuma 2 orang. Ya, di dalam sejarah kitab Talmud itu saya baca ada 2 orang, saudara.
Yang pertama, yang pakai jubah ungu itu adalah raja. Yang kedua adalah imam besar. Ya, kita lihat. Pada zaman Yesus itu yang menjadi raja siapa? Kita lihat ya, kita baca di dalam Injil Lukas 3 ayat 1 dan 2. Ada yang mau baca? Bantu saya baca Bapak Ibu. Injil Lukas 3 ayat 1 dan 2. Ya, baca yang keras ya. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikian pintu kebenaran. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilinia. Dua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Ya, kita lihat di zamannya Yesus ya. Pada waktu zaman Yesus itu yang menjadi rajanya namanya Herodes. Rajanya bernama Herodes. Gubernurnya siapa? Gubernurnya Pontius Pilatus. Imam besarnya ada dua di situ. Imam besarnya siapa? Tadi ayat 2, Hanas dan Kayafas. Ya, sekarang kita baca yang pertama. Jubah ungu, Bapak Ibu, jubah ungu di dalam tradisi orang Yahudi cuma dipakai oleh dua orang. Yang pertama adalah raja. Sekarang kita lihat raja Yudea pada waktu itu, raja Israel pada waktu itu namanya Herodes. Ternyata Herodes ini bukan orang Israel. Herodes ini bukan orang Yehuda, tapi Herodes ini orang Edom. Jadi tidak mungkin Herodes, ya. Kalau kita lihat dari kebiasaannya yang pakai jubah ungu, berarti bukan Herodes. Jubah ungu itu juga pernah dipakaikan kepada Yesus, Bapak Ibu ya. Jadi jubah ungu ini seperti lambang yang khusus pada waktu itu. Jadi untuk raja-raja seperti Raja Salomo itu seluruh istananya, ketahtanya itu ada warna ungu ya. Jadi warna ungu ini warna yang seperti untuk raja. Seperti Yesus pada waktu disalib, dia juga dipakai jubah ungu ya. Tapi kalau kita lihat dari keadaan kondisi pada waktu itu, bukan Herodes berarti ya. Kalau bukan Herodes, berarti yang menjadi orang kaya yang dikatakan Yesus tadi kemungkinan besar adalah imam besar. Kita lihat pada waktu itu di Lukas 3 ayat 2, yang menjadi imam besar pada waktu zamannya Yesus ada dua ya, Hanas dan Kayafas. Bapak Ibu kasih Tuhan, imam besar di zaman Yesus itu ada Hanas dan Kayafas. Sebenarnya imam besar Hanas ini sudah dipecat Bapak Ibu oleh pemerintahan Romawi, tetapi karena Hanas ini adalah imam yang pertama kali, adalah imam yang senior, maka orang Yahudi mempunyai keyakinan bahwa imam besar itu seumur hidup. Jadi imam besar Hanas ini walaupun sudah dipecat oleh Kekaisaran Roma, tapi sangat berpengaruh saudara. Yang diangkat setelah itu yang eksis, yang langsung berhubungan langsung dengan pemerintahan Kekaisaran Romawi adalah imam besar Kayafas, Bapak Ibu. Kayafas ini apa hubungan dengan Hanas, saudara? Kayafas ini apanya Hanas, Bapak Ibu? Kita coba lihat di Yohanes 18 ayat 13 ya. Yohanes 18 ayat 13. Bisa bantu saya lagi? Ya saudara tahu. Yohanes pasal 12 ayat 13 demikian firman Tuhan. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Nah, jadi Kayafas ini mantunya Hanas ya. Kayafas ini mantunya Hanas. Tadi Tuhan Yesus memberitahu ciri-cirinya mereka pakai jubah ungu ya. Orangnya kaya. Nah, kalau tadi bukan Herodes, bukan raja, berarti imam besar. Imam besar ini pakainya jubah ungu karena dia imam besar, pasti dia kaya. Sekarang yang berkuasa pada waktu itu ada Kayafas ya. Sedangkan Hanas itu ayah mertua. Di dalam adat Yahudi, anak mantu itu setelah dia menikah maka ini berubah menjadi anak kandung, saudara. Jadi dia bisa tinggal di rumah mertuanya. Rumah mertua seperti rumah ayahnya sendiri.
Tapi kalau orang ini kaya, anak ini kaya, berarti orang tuanya juga sangat kaya, ya. Kemudian kalau kita melihat lagi bahwa Hanas, ya, Hanas ini punya 5 anak, Bapak Ibu. Yang pertama Eliezer, kemudian Jonathan, kemudian Theophilus, Matias, dan Ananas. Anaknya 5 Hanas. Semua mendapat kesempatan menjadi imam besar. Nah, kalau dari sini saja kita sudah melihat gambarannya bahwa yang ditunjukkan Yesus tadi, ciri-cirinya adalah orangnya berjubah ungu, kaya, bermewah-mewah, saudaranya 5. Kalau saudara 5 pasti bukan Hanas, karena Hanas anaknya 5. Tapi kalau Kayafas anak mantu tadi, karena tinggal di rumah Hanas, maka Kayafas punya saudara 5, yaitu anaknya Hanas. Karena Kayafas anak mantu menjadi anak sekandung, menjadi dia punya saudara 5. Berarti yang didengar, kemungkinan yang ditunjuk Tuhan ini adalah Kayafas, ya. Kita lihat lagi cirinya. Kayafas ini Tuhan ngomong begini, mereka melihat kesaksian Musa dan para nabi tapi tidak percaya. Terus Tuhan ngomong, dia melihat orang mati dibangkitkan tetapi juga tidak percaya. Pada zamannya Kayafas ini ada Lazarus yang meninggal, saudara Maria Marta. Saudara, kalau sudah baca di situ, nanti sudah baca lagi di Yohanes 11 ayat 49 dan seterusnya, Bapak Ibu bisa lihat situ bahwa pada waktu Lazarus dibangkitkan, Hanas pun dilaporin tentang Lazarus yang bangkit, tapi dia tidak percaya. Nanti baca sendiri, ya. Nah, kalau kita melihat ciri-ciri yang tadi, berarti merujuk kepada imam besar yang namanya bukan Hanas tetapi Kayafas. Jadi dimaksud Tuhan orang kaya tadi namanya imam besar Kayafas. Jadi kita jelas Tuhan memberikan contoh di sini ada 2 orang. Yang pertama orang kaya tadi namanya Kayafas, orang miskin namanya Lazarus, ya. Sekarang kita lihat kenapa sih Kayafas kok sama Yesus kok dinobuatkan, kok diberitahukan pada orang Yahudi kalau dia nanti pasti tinggalnya di alam maut, ya. Bapak Ibu, Kayafas ini adalah imam besar yang bekerjasama dengan ayahnya, ayah mertuanya, untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus harus disalib, ya. Yesus harus disalib. Kayafas ini orangnya hidupnya bersenang-senang, ya. Pada waktu itu ada pemerintahan Romawi, itu karena hubungan politik, saudara. Maka Kayafas ini cenderung, saudara, kalau dibaca di sejarahnya itu korupsi. Jadi dia memperkaya diri. Bahkan di kisah tadi Yesus ngomong bahwa Kayafas ini tidak peduli dengan Lazarus sebagai orang miskin yang datang di hadapannya. Dia tidak peduli. Memang Kayafas ini orang yang betul-betul memperkaya diri. Semua digunakan, kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri. Maka dikatakan Tuhan Yesus ngomong dia sangat kaya. Kayafas ini adalah imam besar yang tugasnya menjaga hukum Taurat, menjaga hukumnya Tuhan untuk dilakukan agar umat tidak salah, itu. Tetapi dia sendiri tidak melakukan hukum itu, ya. Jadi Kayafas ini gaya hidupnya itu mengejar kebutuhan dan keinginan lahiriah. Kayafas adalah gambaran orang yang tidak memikirkan kehidupan yang sifatnya kekal. Dia memikirkan pokoknya aku seneng, gitu. Kasarnya bahasanya agak gampang, pokoknya aku puas, pokoknya aku seneng. Itu gambarannya Kayafas sekarang. Nah, Kayafas itu kan imam besar, saudara. Kayafas juga menunjuk pada pemimpin, hamba-hamba Tuhan, pemberita firman, pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, pelayan semuanya, termasuk anak-anak Tuhan. Jadi Kayafas ini menunjuk pada kita semua, ya. Gaya hidup kita semua ini Tuhan nyontohkan tentang Kayafas yang mengejar tentang keinginan, tentang kebutuhannya lahiriah, ya. Ini kondisinya orang kaya yang disebut dengan siapa tadi itu, sudah Kayafas. Kayafas ini kemudian Tuhan bilang dia Kayafas ini mati. Setelah mati apa ceritanya? Dia menderita kesakitan di mana? Di alam maut.
Kayafas ini mati tapi berada di alam maut. Nah, kita tinggalkan Kayafas sebentar. Kita lihat pemain yang kedua, namanya Lazarus yang miskin, ya. Di ayat 20 saya baca. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan melihat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, ini beda. Yesus tadi ngomong tentang Kayafas, tentang orang kaya. Dia mati tapi tinggalnya di alam maut. Sekarang kita belajar tentang Lazarus yang miskin. Tetapi Lazarus yang miskin ini sudah miskin, sudah borokan, boroknya dijilati anjing, dan dia kelaparan. Loh, kok malah tinggalnya di pangkuan Abraham? Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu istilah di pangkuan Abraham. Ya, saya kembali lagi. Memang kalau Alkitab kita baca ini, kalau kita tidak membaca konteks aslinya sejarahnya bagaimana, kita juga nggak tahu, Bapak Ibu. Saya dulu sering membaca kisah Lazarus ini, tapi kok nggak tahu, pikir kisah-kisah biasa ya. Tetapi setelah kita mendalami, belajar berdalam lagi, ternyata di antropologi budaya orang Yahudi itu, saudara, kita baru tahu tentang kok ada pangkuan Abraham, istilah itu, ya. Istilah pangkuan Abraham itu setelah kita membaca di buku antropologi budaya simistik orang Yahudi, jadi Yahudi kuno, itu ada di kitab Kidusin 78 yang bagian B dikatakan begini. Setiap keturunan Abraham, jadi setiap orang yang keturunan Abraham, orang Yahudi itu yakin bahwa dia semua itu adalah keturunan Abraham, dan kalau mati maka rohnya atau jiwanya ini berada di pangkuan Abraham. Ya, ini kita cari di Alkitab nggak ketemu, saudara. Pangkuan Abraham ini istilah apa? Tapi ini kita temukan di sejarah, buku sejarah dan bukunya orang Yahudi. Saya melihat di situ di kitabnya dia, jadi ada kitab Taurat, tapi juga ada kitab namanya Talmud. Isinya tentang adat istiadat, tentang hukum, tentang sejarah. Nah, di situ ditemukan tentang kepercayaan orang Yahudi bahwa setiap orang Yahudi yang menjadi keturunan Abraham ini, kalau mati, rohnya, jiwanya itu perginya ke pangkuan Abraham. Ya, jadi pangkuan Abraham ini ditunjukkan sebagai tempat istirahat sementara. Nah, pada waktu Yesus ngobrol, ya, Yesus ngobrol dengan orang Yahudi di situ semua, memakai kepercayaannya ini, memakai kitabnya orang Yahudi yang sudah diyakini ini. Yesus menegaskan lagi, bukan Yesus menolak keyakinan dia, tapi dia menegaskan lagi dalam Matius 8 ayat 11, ya. Matius 8 ayat 11 gini bunyinya. Matius 8 ayat 11. Ini penegasan Yesus tentang keyakinan orang Yahudi. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi pada waktu Yesus mengajar tentang pangkuan Abraham, Yesus menegaskan lagi, bukan Yesus menolak keyakinan orang Yahudi, tapi malah diulang lagi, malah ditebalkan lagi, malah diperjelas lagi. Aku berkata kepadamu bahwa akan datang dari mana, saudara? Dari timur, dari barat, orang-orang itu datang bersama-sama dengan Abraham, makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan surga. Pangkuan Abraham sama dengan kerajaan surga. Ya. Jadi istilah pangkuan Abraham sama dengan kerajaan surga. Yesus mengulang lagi. Ya. Bapak Ibu, kita sekarang tahu, loh, Lazarus miskin, penuh borok, bahkan dia hidupnya meminta-minta, kok bisa masuk surga? Tadi Kayafas kaya, kok bisa di alam maut? Nah, alam maut ini bahasa Yunaninya Hades, bahasa Ibraninya Sheol, artinya alam transit sementara bagi orang-orang yang
menurut orang Yahudi bukan keturunan Abraham. Bapak Ibu masih ingat tentang Yesus yang disalib, kanan ada penjahat kanan sebelahnya. Lukas 23-24 berkata gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Jadi pangkuan Abraham itu sama dengan surga, sama dengan Firdaus. Jadi pangkuan Abraham adalah tempat istirahatnya orang yang meninggalnya di dalam Tuhan. Artinya orang Yahudi percaya bahwa pangkuan Abraham itu tempat meninggalnya rohnya, jiwanya orang yang keturunnya Abraham. Ya, kita kan belajarnya agak masuk dalam lagi ya, karena ini kan kita tidak jarang belajar yang mati-mati. Nah, kita belajar sekarang yang mati-mati. Nah, saya tahu ya tentang Kayafas dan Lazarus. Tadi kok ada anjing-anjing, Pak? Anjing-anjing ini sebenarnya ini kiasan, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat tentang wanita yang Kanaan yang datang kepada Yesus? Yesus ngomong, ada roti yang jatuh tidak layak diberikan pada anjing. Itu perempuan, bisa dengan perempuan. Artinya anjing di sini adalah orang di luar Yahudi, ya, sebagai kiasan bahwa orang-orang di luar Yahudi, artinya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun dia punya berbelas kasihan. Tetapi Kayafas yang dia memegang hukum Taurat, artinya mereka tentang tahu kebenaran tetapi tidak ada belas kasihan. Itu contohnya. Jadi ya, kita sudah tahu tentang Lazarus, kita tahu tentang Kayafas. Apa Pak masalahnya? Masalahnya begini. Jadi problemnya sekarang begini. Yang diomongkan Tuhan Yesus tadi, Kayafas masih hidup atau sudah meninggal? Ayo, ini kan Yesus ngomong tadi, nanti Kayafas meninggalnya itu berada di alam maut. Lah pada waktu Yesus sedang ngomong nih, imam besar Kayafas itu sudah mati masih hidup? Masih hidup. Kalau Yesus ngomong orang lu masih hidup dan dia mengatakan nanti matinya seperti ini perumpamaan apa langsung nubuatan atau bisa dikatakan sabda. Dia menobuatkan, berarti itu kejadian yang akan datang nanti, nasibnya Kayafas seperti itu. Apakah Tuhan ingin Kayafas masuk di dalam alam maut? Tidak, karena Tuhan Yesus tahu perbuatannya Kayafas itu Tuhan tidak bisa memaksakan diri. Ojo ngono perbuatanmu nanti kowe masuk alam maut. Enggak, Yesus tahu perbuatannya Kayafas mulai dia menjabat imam besar sampai menjadi zamannya Yesus. Yesus sudah tahu karena dia adalah Allah yang inkarnasi. Dia adalah Allah sendiri, dia pasti tahu tentang Kayafas. Makanya dia menubuatkan Kayafas nanti akhir hidupnya seperti ini. Ya. Nah, problemnya gimana? Problemnya begini sekarang. Pada waktu Lazarus mati dan Kayafas mati, Lazarus langsung mati itu berada di pangkuan Abraham. Dia berada di Firdaus, dia berada di surga sementara. Bapak Abraham ngomong apa tadi? Lazarus lagi menerima kebahagiaan. Jadi di Firdaus, ya, di surga, di pangkuan Abraham itu bicara tentang kebahagiaan kekal. Nah, sedang Kayafas, saudara, pada waktu mati dia tinggalnya di alam maut. Ya, kalau baca dari ayat 23, 24, 25, dia sangat menderita kesakitan. Di alam maut itu ternyata menderita kesakitan. Ternyata di neraka sementara itu tidak ada yang dilihat, tidak ada yang bercerita bahwa di alam maut itu ada yang bakar jagung. Ternyata tidak ada. Yesus tidak mengatakan nanti di alam maut kamu bisa membakar jagung, bisa membakar ikan. Ternyata tidak ada, saudara. Ada yang mengatakan kalau kita di neraka itu bisa lihat bintang film. Ternyata Yesus ngomong di alam maut itu isinya tentang penderitaan yang sakit, menyakitkan. Nah, Lazarus berada di Firdaus, berbahagia. Lazarus ada di atas
Kayafas ada di bawah. Pada waktu Kayafas memandang ke atas, berarti sadar nggak Kayafas ini? Sadar. Pada waktu Kayafas memandang dari jauh ke atas, dilihatnya Lazarus berada di pangkuan Abraham. Dia sangat menderita kesakitan, dia minta tolong pada Bapak Abraham supaya Lazarus memberikan setetes air. Karena dia sangat kesakitan. Berarti Kayafas ini sadar loh. Kayafas ini bisa ngomong-ngomong dengan yang namanya Lazarus yang di Firdaus. Tetapi Kayafas tidak bisa ke sana. Firman Tuhan bilang apa? Ada apa? Ada pemisah. Yang atas tidak bisa ke bawah, yang bawah tidak bisa atas. Tapi bisa ngomong-ngomong nggak? Bisa. Tuhan Yesus menunjukkan bisa melihat loh. Kayafas bisa melihat Lazarus. Berarti Kayafas sadar. Lazarus dan Abraham juga berarti orang yang mati itu jiwanya mati apa hidup? Hidup. Yang mati berarti apanya? Tubuhnya. Padahal yang kita cari selama hidup, mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam, apa Bu? Yang diutamakan tubuhnya, bajunya ya pakai baju yang merek, pakai anting-anting emas, pakai sepatu bermerek, semuanya dicari tentang tubuhnya. Tetapi tidak pernah dipikirkan kalau setelah mati itu jiwanya nyandi. Paham ya? Berarti orang mati itu sadar ya. Kalau dari Yesus ngomong, ini yang ngomong Yesus loh ya, yang ngomong Allah. Anda yakin bahwa Yesus itu ada Allah? Dia ngomong pada kita, dia ngajar pada kita tentang kematian. Pada kalau Lazarus di atas bisa melihat, dan Abraham bisa lihat Kayafas, dan Kayafas ini masih ingat saudaranya loh. Berapa saudaranya tadi? Bapak Abraham, kalau begitu biarlah engkau memberitahu saudaraku, ada 5 saudaraku. Kenapa kok harusnya Kayafas ngomong, Tuhan, buat diberitahu istriku, buat diberitahu anakku, tapi Kayafas ngomong, Tuhan, atau ngomong, Abraham, Bapak, tolong, saya masih punya 5 saudara. 5 saudara ini masih menjabat menjadi imam besar. Kenapa kok yang ditunjuk kok 5 saudaranya, saudara? Kalau sampai kerinduan Kayafas dikabulkan Bapak Abraham, maka 5 saudara ini menentukan seluruh nasibnya bangsa Israel. Kenapa? Karena Kayafas tahu ternyata aku yang tidak percaya dengan kesaksian Musa dan para nabi dan Yesus yang datang itu, aku berada di Hades, berada di alam maut yang penuh dengan penderitaan. Dia ingin supaya Bapak Abraham bisa memberitahu 5 saudaranya. 5 saudaranya itu jabat sebagai imam besar. Kalau imam besar yang ngomong pada seluruh umat Israel pada waktu itu, kalau memang bisa kejadian umat Israel bisa diterima, maksudnya anak 5 tadi itu diberitahu Bapak Abraham, terus orang imam besar 5 ini ngomong sama seluruh Israel, maka Israel kan selamat semuanya, tidak masuk di Hades, maka akan menerima Yesus semua pada waktu itu. Tapi kenyataan ini tidak, saudara. Bapak Abraham tidak bisa memberitahu yang berada di dunia ini. Kayafas masih ingat yang di dunia. Dia ngomong, kalau saya bisa menolong 5 saudaranya menjadi imam besar, dan 5 saudara bisa membawa seluruh orang Israel dipercaya Yesus, termasuk istri dan anaknya pun akan percaya Yesus. Tetapi kesempatannya sudah tidak ada. Pada waktu saya belajar ini, saya beberapa pemimpin kelompok sel itu ada yang menangis. Kenapa menangis? Saya percaya dan saudara yakin percaya, setiap orang yang percaya Yesus, setiap orang yang menjadi milik Kristus adalah keturunan Abraham. Ada ayatnya toh? Setiap orang yang menjadi milik Kristus adalah keturunan Abraham. Dan kalau keturunan Abraham ini meninggal atau mati atau wafat, maka jiwanya akan berada di pangkuan Abraham. Ada di Firdaus, ada di
surga sementara. Kita berarti melihat berita berat. Sekarang posisi kita berada di atas dengan Bapak Abraham. Tetapi pada waktu saya di atas, saudara semua di atas, saudara melihat anak saudara yang tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus berada di Hades. Apakah saudara bergembira? Apakah saudara tertawa? Apa yang saudara alami? Pernah nggak itu terpikir sekarang? Tidak pernah. Bahkan kita rela membiarkan anak kita untuk menikah dengan orang kaya supaya dia tidak mengalami kekurangan seperti kita. Bahkan kita membiarkan mereka berbuat korupsi supaya mereka semua tidak mengalami kemelaratan seperti kita. Pak, kalau gitu kita harus miskin seperti Lazarus? Bukan. Itu contoh yang paling bawah pun saudara menderita tidak, bahkan dunia menolak saudara. Tetapi iman percaya Yesus tetap tinggal selama-lamanya. Lazarus adalah gambaran orang yang selalu memelihara, mengutamakan hidup kekekalan. Oleh karena itu firman Tuhan ini sangat mengajari tandes, ya, karena tidak ada kesempatan lagi untuk membawa anak kita bersama-sama dengan kita di surga. Bagaimana pada waktu kita melihat keluarga kita, istri kita ada di Hades dan saya ada di Hades? Apa kita terus teriak-teriak minta tolong? Tuhan sudah ngomong, gak bisa nulungi, sana gak pindah, sini gak bisa pindah, gak bisa saling pindah, gak bisa nulungi. Bisa nolongnya kapan saudara? Sekarang. Oleh karena itu penginjilan terutama yang paling utama dan paling terutama bukan saudara pergi ke bangsa-bangsa. Iya betul, harus ke bangsa-bangsa. Tapi yang terutama, yang paling utama adalah di keluarga dulu. Kenapa? Karena pada waktu kita dipanggil Tuhan, maka roh kita atau jiwa kita itu bersama dengan seluruh keluarga kita berada di Firdaus. Jangan kita sendiri kita selamatkan hidup kita, tapi kita tidak memperhatikan anak-anak kita. Kalau kita dipanggil Tuhan, kita getun aku. Apa yang kita buat cuma adu-adu? Apa kita bisa adu-adu? Gak bisa. Yesus ngomong, Yesus bercerita, Yesus memberitahu saudara dan saya bahwa di neraka itu, di alam maut itu, yang namanya Kayafas itu menderita kesakitan, Bapak Ibu. Menderitanya kesakitan. Berapa tahun, Bapak Ibu? Berapa tahun, Bapak Ibu? Selama-lamanya. Sampai datang langit baru dan bumi. Selama-lama. Jadi jiwa kita ini kekal. Yang mati cuma tubuhnya. Tubuhnya ada batasnya sementara, ada expirednya, tapi jiwa kita selama-lamanya. Yang dicari setiap hari cuma tubuhnya. Tetapi yang kekal ini jarang dipikirkan. Yang namanya mempelai datang, yang namanya mau punya hajatan, yang memang punya, itu bisa dibatalkan. Tetapi yang namanya kematian tidak bisa dibatalkan. Terus harus gimana, Pak? Saya belajar, istri saya juga belajar. Mulai hari ini belajarlah kalau saudara besok mau mati. Belajarlah seolah-olah kita besok kita mau mati. Belajarlah seolah-olah besok kita mau berakhir hidupnya. Belajarlah seolah-olah kita ini besok sudah tidak ada di dunia ini. Kenapa? Agar kita selalu dekat kepada Tuhan. Agar kita selalu dekat pada Allah Israel. Agar kita selalu siapkan diri untuk berada di tidak ada tempat perpindahan mendadak saya itu. Adanya sekarang. Ya. Mungkin istrinya tidak rajin ke gereja. Yuk, hari ini diinjili. Suami-suami yang tahu kebenaran Tuhan diinjili sekarang. Diinjili gini, diyakinkan hidupnya di dalam Kristus.
Firman Tuhan berkata begini, kalau kita ini milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Jelas ya? Nah, kalau kita mengaku menjadi milik Kristus, maka hidup kita harus menjadi sama seperti Kristus. Coba Yohanes 2 ayat 6. Dibantu Mas yang keras ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. 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 Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia masih hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, barang siapa mengatakan bahwa dia adalah milik Kristus, maka ia wajib hidup seperti Kristus. Hafalkan ya ini. Supaya kita ingat, oh aku di dalam Kristus enggak ya? Kalau di dalam Kristus maka hidupku harus menjadi seperti. Kapan Pak belajarnya? Jangan nunggu besok, sekarang. Kita sekarang mulai belajar bersama-sama bahwa besok kita terakhir hidup. Kalau kita kasih umur panjang Pak, alhamdulillah. Tetapi kita selalu siap kalau Tuhan panggil. Jangan santai-santai. Saya senang ke Pak Gembala pada itu nge-share kalau Jumat ada praise and worship, bagus. Semakin saudara mendekatkan diri, gaya hidup saudara harus berubah menjadi seperti Kristus. Saudara menari, saudara berjoget untuk Kristus. Saudara mendengarkan firman Tuhan setiap hari, membangun setiap hari seperti untuk Kristus. Apa saja yang sudah katakan seperti untuk Tuhan. Kita siap suatu saat Tuhan panggil. Kita siap. Karena kita waktunya yang namanya mati itu tidak terduga. Ada yang matinya diberitahu? Nanti tanggal sekian kamu meninggal ya. Kalau tahu kan sudah siap-siap ya. Syuk lama, nanti santai dulu lah, rusak dulu ah. Yang lainnya pernah sana tak kerasa dulu lah. Ya. Tapi karena waktunya itu tidak terduga, maka seorang bantuan mengajarkan hendaklah kita siap bahwa seakan-akan besok kita ini sudah berakhir di dunia ini. Ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang keluarganya belum di dalam Tuhan? Yuk, mulai sekarang. Di samping kita berdoa, Pak, gimana caranya Pak? Supaya dia percaya, supaya dia tetap percaya kepada Tuhan ya Pak. Perubahan tidak bisa dimulai dari orang lain. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Perubahan itu personal, pribadi. Kalau istri saudara mau datang ke gereja, seperti saudara berubah dulu. Gak bisa kita mengangkut, kamu sing rajin yang gereja, kamu sing rajin menyembah Tuhan. Dia nggak bisa itu. Saya yang harus rajin ke gereja, saya yang harus rajin beribadah, saya harus rajin membaca firman, saya harus rajin belajar melakukan firman. Bukan istri, tapi saya. Karena saya ini berubah, maka mereka pun akan mengalami perubahan. Ya, ada kesaksian hamba Tuhan sudah bisa di YouTube, bisa dilihat hamba Tuhan besar di Indonesia. Pada waktu dia sudah khotbah melayani, semua orang dipulihkan, keluarga dipulihkan, tapi gembala yang khotbah ini adalah orang yang memiliki kepahitan dan keluarganya. Pada waktu memiliki kepahitan dan keluarganya, dia mengalami sesuatu siksaan dalam dirinya. Orang lain dipulihkan, tapi dia mengalami trouble dalam hidupnya. Tetapi setelah dia bilang, kalau aku tidak berubah, aku tidak bisa nuntut suamiku berubah. Maka yang harus berubah adalah pribadi. Ya, kada melihat kesaksian itu ada seorang batuan juga mengalami problem permasalahan, tapi mereka juga mengalami mau berubah, sudah merubah dirinya sendiri. Ya, suami tidak bisa merubah istri, istri tidak bisa merubah suami. Sekarang kita sama-sama mengubah diri kita sendiri, ya. Kita akan berubah. Oleh karena itu firman Tuhan berkata begini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya. Walaupun kita berhasil di dunia ini kaya, gudang kita penuh dengan duit, bank A sampai bank E full uangnya, tapi tidak membawa semua itu di dalam menentukan kita bisa sampai kepada surga atau tidak, saudara. Tetapi Bapak Ibu,
kita boleh belajar bersama-sama apa yang kita kerjakan ini untuk Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata begini, ada yang berkata begini, Pak, kalau saya sudah percaya Yesus, Pak, itu pasti saya selamat, Pak. Ya nggak apa-apa, kalau sudah punya yakin begitu ya nggak apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata tadi, barang siapa yang mampu berada dalam Kristus, maka dia wajib hidup seperti hidupnya ini loh, gaya hidup setiap harinya ini loh, harus seperti Yesus gitu. Lah, karakter gaya hidup ini adalah karakter, saudara, yang menentukan jiwa kita nanti bisa di pangkuan Abraham atau di Hades, ya. Saya undang musiknya mau ke depannya, nggak sepanjang-panjang.